walil ahiri al hajar. Anak itu kembali kepada tempat tidurnya, kepada ibunya. Adapun bagi si laki-laki yang menzinai, maka dia harus dilempar dengan batu. Jadi bagaimana pernikahannya? Jadi nikahkan kepada wali, artinya wali hakim nantinya. Sebab dalam hadis tadi sudah disebutkan bahwa barang siapa yang tidak punya wali, fasultan wali man la waliyalah. Sultan itu qadhi, penghulu, sebagai wali bagi yang tidak mempunyai wali. Sebab nggak bisa dinisbatkan si anak ini yang lahir dari perzinahan, nggak bisa dinisbatkan kepada bapaknya, karena itu bukan anak dia. Apakah wajib bagi wanita setiap dia keluar rumah harus izin dengan suaminya? Ya, keperluan-keperluan yang pokok yang setiap hari dia lakukan, yang nggak perlu izin setiap hari, yang sudah rutin. Artinya umpamanya dia rutin setiap hari belanja sayur untuk masak di rumahnya, nggak perlu dia untuk izin, cukup sekali aja yang sudah rutinitas. Kecuali kalau dia tambah lagi untuk izin ke tempat yang lain, yang lainnya. Tapi izin tetap harus kepada suami, harus diperintahkan oleh Nabi untuk izin. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah juga menyatakan dalam Majmu' Fatwanya, barang siapa wanita yang tidak izin kepada suaminya ketika keluar rumah, maka diberikan hukuman. Jadi harus izin kepada suami. Saya ingin banyak anak, tapi bagaimana dengan biaya hidupnya? Kita pakai pepatah, jangan dari pertanyaan ini kemudian saya yang harus nanggung anaknya, atau Nabi yang nanggung anaknya. Nabi menyuruh banyak anak, tapi bukan berarti Nabi yang harus memberikan nafkah kepada umatnya. Tidak. Artinya dengan kita banyak anak, insya Allah banyak rezeki. Banyak anak, banyak rezeki. Karena setiap anak itu akan membawa rezeki. Setiap anak akan membawa rezeki. Semua orang ini sudah ada rezekinya. Seorang, kita sendiri, Allah berikan rezeki. Kemudian dia nikah, istri juga bawa rezeki, Allah berikan rezekinya. Ketika anak ini lahir, Allah juga berikan rezeki. Yang kedua, ketiga, terus Allah berikan rezeki. Setiap anak itu membawa rezeki dan Allah berikan rezeki. Dan kita nggak usah khawatir, Allah pasti akan memberikan rezeki kepada kita. Jadi dengan banyak anak kemudian rezeki itu tambah sempit, nggak bisa diteorikan rezeki. Dan orang yang bodoh yang kemudian mementingkan rezeki, gaji saya sekarang ini 500.000, anak saya satu, kalau dua nggak cukup 500.000, tetap cukup, tetap barokah. Makanya dia harus memahami tentang akidah yang benar tentang masalah ini, karena Allah akan berikan rezeki dan Allah akan mudahkan. Semakin dia banyak anak, Allah akan berikan rezeki, dan itu bisa dirasakan oleh setiap orang. Ketika dia punya anak satu, rezeki di sini, anak dua diberikan lagi rezeki oleh Allah. Ketika anak tiga, terus seperti itu, ditambah oleh Allah, bukan dikurangi, terus ditambah. Kalau dalam perjalanan hidup dia ada problem, ada masalah, wajar, semua manusia mengalami yang demikian. Tapi tetap rezeki itu ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga harus usaha dan mohon kepada Allah rezeki yang halal. Bagaimana tentang masalah talak? Sampai talak berapa suami dan istri berpisah? Ya, talak itu dibolehkan sampai talak 3. Kalau sudah talak 3, maka tidak boleh lagi kembali kepada suaminya. Kemudian setelah talak 3 nggak boleh suami kembali kepada istrinya sampai si istri ini nikah lagi kepada orang lain. Kemudian setelah nikah kepada orang lain, dia sudah bercampur dan terjadi perceraian, boleh suami untuk kembali kepada istrinya lagi. Tolong dijelaskan tentang istikharah jika kita dihadapkan kepada dua pilihan wanita yang akan dinikahi. Apakah setelah sholat istikharah itu kita menunggu mimpi? Tidak ada. Ini saya jelaskan di buku ini. Tidak ada istilah mimpi setelah istikharah itu. Jadi kalau seandainya umpamanya dia mau mengulangi lagi, menurut Mustafa Al-Adawi dalam kitabnya Jami' Ahkamin Nisa, beliau mengatakan boleh dia mengulangi lagi istikharahnya, supaya dia tambah mantap, boleh lagi dia istikharah. Apa hukumnya khutbah nikah sebelum dia laksanakan akad nikah? Hukumnya sunnah.
Jadi sebelum akad nikah itu dianjurkan untuk khutbah nikah, dan di sini juga saya bawakan dalam buku ini. Apakah ada sunnahnya akad nikah di masjid, dan bagaimana mahar dengan seperangkat alat sholat? Tentang akad nikah di masjid, sifatnya boleh saja, tapi bukan sunnah. Kalau menjadi i'tiqad bahwa dengan di masjid itu lebih baik, lebih barokah, lebih melanggengkan, bisa jadi bid'ah nantinya. Sebab kalau seandainya akad nikah itu di masjid itu baik, mesti Nabi sudah lakukan di masjid. Masjid Nabawi lebih utama dari masjid seluruh dunia kecuali Masjidil Haram. Sebab salat di Masjid Nabawi 1000 kali fadilahnya dari masjid yang lain kecuali Masjidil Haram. Kalau seandainya di masjid itu baik, Nabi sudah lakukan di masjid. Begitu juga sahabat. Jadi kalau kondisi bisa terjadi begini, kondisi rumahnya itu sempit, sebelahnya masjid lebih luas, nggak mungkin orang untuk hadir di rumahnya karena sempit rumahnya, boleh di masjid. Tapi kalau sengaja mengadakan akad di masjid karena di masjid itu lebih baik, barokah dan yang lainnya, nggak ada contohnya yang demikian itu. Lagi punya etikot yang lain, itu nggak dibolehkan. Jadi bolehnya boleh, tapi tidak ada etikot yang lainnya. Jadi kondisi-kondisi yang tertentu. Kemudian yang kedua yang harus perhatikan lagi, bahwa tentang akad nikah di masjid, kita banyak melihat orang-orang akad nikah di masjid, padahal dari keseharian mereka nggak pernah ke masjid. Sholatnya berjamaah nggak pernah ke masjid, tapi giliran akad di masjid. Yang terjadi bagaimana? Akadnya tetap jalan di masjid, tapi dia nggak sholat di masjid. Kemudian yang ketiga, banyak terjadi pelanggaran. Dengan akad nikah di masjid banyak terjadi pelanggaran. Ada yang bikin musik, berjoget, terbuka aurat, dan yang lain banyak sekali yang merusak citra masjid yang dibangun untuk ibadah kepada Allah, untuk menegakkan ibadah kepada Allah. Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Hilang. Sekarang banyak juga masjid yang disewakan. Jadi masjid tujuannya untuk ibadah kepada Allah, tapi kemudian disewakan kepada kaum muslimin. Akhirnya semua dibolehkan. Jadi kotor masjid ini untuk acara-acara yang tidak sesuai dengan syariat. Kemudian tentang mahar, bolehkah dengan perangkat alat sholat? Boleh. Jadi mahar dengan apa saja dibolehkan, kecuali yang ada syariat dilarang. Tapi syariat membolehkan yang demikian itu. Artinya tidak ada larangan. Pada asalnya semua itu mubah kecuali yang diharamkan oleh syariat. Mohon penjelasan tentang kufu dalam nikah. Tentang kufu dalam nikah saya sebutkan dalam kitab ini. Kufu berkaitan tentang masalah agama. Jadi kafa'ah itu berkaitan dengan masalah agama. Kufu dengan dasar ayat inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang takwa. Innallaha alimun khabir. Jadi kafa'ah, kufu menurut Islam diukur dengan kualitas iman dan takwa serta akhlaknya seseorang. Jadi berkaitan dengan agama, sebagaimana sabda Nabi, tungkahul mar'atu li arba'in limaliha wa li hasabiha wali jamaliha wali diniha fadhfar bidzatid din taribat yadak. Seorang wanita dinikahi karena 4 hal, karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan agamanya. Maka hendaklah kamu pilih wanita yang taat agamanya, niscaya kamu akan beruntung. Jadi pilihan tetap kepada yang beragama. Cuma kalau ada 4-4-nya itu bagus, ya, keturunannya keturunan orang yang baik, keturunan Quraisy, kemudian dia cantik, kemudian agamanya bagus, punya harta, ya itu bagus semuanya, lengkap itu. Tapi kalau nggak dapat juga, ya agamanya Nabi suruh pilih. Kalau bisa semuanya, alhamdulillah. Kalau nggak bisa, kata Nabi pilih yang beragama. Pilih yang beragama. Sebab kalau kamu nggak pilih yang beragama, nanti kamu akan binasa. Jadi pilihan kita dalam memilih calon itu laki dan perempuan yang beragama.